Polri salurkan logistik 16,5 ton korban banjir Aceh. Puan minta maaf atas kinerja DPR RI yang belum sempurna. Nasi liwet Yusani, kuliner tradisional Kota Solo. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari. Ya, kita awali Berita Nasional Malam terkait informasi seputar bencana Sumatera. Pemirsa, Polri kembali mendistribusikan 16 ton bantuan logistik tambahan ke lokasi bencana banjir bandang di Aceh Tamiang, Aceh. Tak hanya melalui jalur darat, penyaluran bantuan juga dilakukan dengan menggunakan jalur udara agar bantuan logistik ini bisa menjangkau wilayah dan area yang masih terisolir. Menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda, Polri kembali menyalurkan bantuan logistik ke masyarakat terdampak bencana banjir bandang di wilayah Aceh, Tamiang, Aceh. Bantuan logistik yang diberikan kali ini berupa kebutuhan sandang, pangan, serta air bersih. Polri juga berencana akan memberikan bantuan berupa alat transportasi kepada warga terdampak untuk memudahkan mobilitas dalam pengangkutan bantuan ke depannya. Kita sudah mendatakan beberapa kebutuhan mendesak yang harus segera kami penuhi. Yang pertama ada bola lapangan, yang kedua water treatment, kemudian kita juga akan mengirim water jet, kemudian kebutuhan untuk ibu-ibu dan anak. Ya, kalau untuk logistik tetap setiap hari akan dikirim. Besok kami mengirim 16 ton. Tidak hanya melalui jalur darat, bantuan juga disalurkan melalui jalur udara untuk menjangkau area dan wilayah pemukiman warga yang masih terisolir akibat bencana banjir bandang. Rencananya bantuan sebanyak 16 ton logistik akan kembali disalurkan setiap harinya untuk menunjang kebutuhan masyarakat terdampak hingga proses pemulihan pasca bencana telah seluruhnya dilakukan. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya pemirsa, Komisi Percepatan Reformasi Polri merekomendasikan Kapolri untuk mengkaji ulang proses hukum sejumlah tersangka yang sempat dianggap menjadi provokator atas aksi anarkis massa pada kerusuhan Agustus Kelabu. Di antaranya Larasati Faizati Khairunisa yang sempat ditahan polisi karena dinilai mendistribusikan video bernarasi ajakan provokatif. Mulai hari ini, reformasi disampaikan usai rapat pleno oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri di Bilangan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan Kamis sore. Ada beberapa rekomendasi yang disampaikan langsung Jimli Asadikin selaku Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri. Salah satunya terhadap pelaku yang diamankan dalam demonstrasi berujung anarkis pada Agustus lalu agar dikaji ulang proses hukumnya. Utamanya yang perlu diberi pertimbangan atau setidaknya ada pengukuhan hukum adalah kelompok perempuan, difabel, bipolar, dan anak-anak. Nah, jadi saya ulangi, kelompok perempuan, difabel, dan yang ketiga anak-anak. Meskipun banyak sekali anak-anak sekarang ini yang terlibat gitu ya, harus dikategorikan sebagai tindak pidana, tapi karena pertimbangan masih anak-anak, diberi perlakuan khusus dan perlindungan yang lebih. Adapun salah satu pelaku yang direkomendasikan agar ditinjau kembali kasusnya adalah penahanan Laras Faizati Khairunisa, pekerja wanita yang ditahan polisi karena dinilai mendistribusikan video bernarasi ajakan provokatif. Dia memprovokasi dan oleh karena itu dia ditahan dan tercatat sekarang ditahan polisi, maka dari pekerjaannya dia diberhentikan.
Jadi oleh sebab itu kami tadi bersepakat ya dan Pak Kapolri ini agar dilihat lebih dulu apa benar dia ini bersalah. Kalau enggak, insya Allah akan sekurang-kurangnya ditangguhkan kalau tidak dilepaskan. Meninggalnya Afan. Diharapkan rekomendasi ini dapat dilaksanakan sebagai bentuk nyata reformasi Polri dan juga penerapan KUHP dan KUHP baru yang akan diterapkan Januari 2026 mendatang. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Polda Banten menggerebek sebuah lokasi pengoplosan gas LPG di Kabupaten Tangerang. Dalam pengungkapan ini, 6 orang ditangkap setelah diduga selama berbulan-bulan menyalurkan gas subsidi secara ilegal ke tabung non-subsidi. Ribuan tabung gas dan sejumlah kendaraan ikut diamankan sebagai barang bukti. Penggerebekan terhadap praktek pengoplosan gas LPG ini terjadi di Jalan Raya Paku Haji, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten. Personil Ditreskrimsus Polda Banten langsung menyergap lokasi yang sudah 7 bulan diduga beroperasi secara ilegal. Di tempat ini petugas mendapati praktek pemindahan isi gas 3 kg bersubsidi ke tabung 5,5 kg dan 12 kg non-subsidi. Praktek tersebut diduga memberikan keuntungan besar bagi pemilik pangkalan yang bernama Basoni atau Sony yang membeli tabung 3 kg seharga Rp19.000 lalu menjual hasil suntikan hingga Rp160.000. Gas ilegal ini dijual kepada warung dan restoran di wilayah Kabupaten Tangerang. Selain pemilik, polisi menangkap 5 orang lain, yakni 2 penyuntik, seorang sopir, serta 2 kenek yang diduga terlibat dalam distribusi. Dari penggerebekan ini, polisi mengamankan lebih dari 2.043 tabung LPG berbagai ukuran, 5 unit kendaraan, peralatan pengoplos, serta segel palsu yang digunakan untuk menyamarkan aktivitas ilegal tersebut. Seluruh tersangka dan barang bukti saat ini dibawa ke Mako Polda Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Migas dengan ancaman pidana berat. Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten mendapatkan informasi tentang adanya usaha gas LPG yang ilegal di wilayah Kabupaten Tangerang. Setelah adanya dapatkan informasi tersebut, kemudian Direktorat Kriminal Khusus memerintahkan Subdit 4 Tipiter untuk melakukan penyelidikan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 6 tahun dan denda 6 miliar rupiah. Dari Serang, Banten, jurnalis Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura menggelar rapat kerja nasional ke-1 dan bimbingan teknis di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Ketua Umum DPP Hanura, Usman Sabta, dan dihadiri sejumlah elit DPP Hanura. Dalam rangka memperjuangkan hak-hak rakyat. Mengawali pidatonya, Usman Sabta atau Oso merasa berduka atas bencana yang terjadi di 3 provinsi di Sumatera dan menyuarakan kepada seluruh kader untuk membantu para korban banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu, Oso juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dalam penanganan dampak bencana alam dan mengajak seluruh elemen bangsa bahu-membahu dalam membantu pemulihan pasca bencana. Meski berharap pemerintah segera menetapkan status bencana nasional, namun Usman Sabta memahami kesulitan yang dihadapi negara. Partai Hanura bersama seluruh kader telah menggalang donasi untuk para korban bencana dan bantuan donasi senilai 1,8 miliar telah tersalurkan melalui perwakilan DPP Hanura. Seluruh pihak harus fokus dan bersatu dalam membantu para korban serta meminta publik tidak menilai peristiwa bencana ini secara parsial karena pemerintah tidak mudah untuk mengambil keputusan.
Selain itu, Usman Sabta menjelaskan bahwa Rakernas dan BIMTEK memiliki tujuan memperkuat konsolidasi Partai Hanura untuk mewujudkan daerah berdaya dan Indonesia sejahtera. Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah tokoh seperti Muhammad MD, Akbar Faisal, serta sejumlah pimpinan partai politik di Provinsi Jawa Barat. Menurut Oso, Indonesia perlu partai untuk berkontribusi melalui sistem politik, sebab bangsa ini banyak kendala internal maupun eksternal. Hanura dan Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat telah berkomitmen untuk memperjuangkan suara rakyat yang hilang pada pemilu karena tidak terkonversi menjadi kursi di DPR RI. Jadi jangan ada penyimpangan lagi di dalam pemilu yang akan datang. Umpamanya kehilangan suara yang pada saat ini suara rakyat 17 juta hilang. Nah ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Agenda Rakernas dan BIMTEK akan menjadi ajang konsolidasi ideologis dan organisatoris partai dalam menghadapi agenda politik nasional ke depan, serta melakukan penajaman strategi pemenangan legislatif dan eksekutif di seluruh daerah. Selain itu, BIMTEK juga digelar sebagai upaya dan standarisasi dalam peningkatan kualitas kader legislatif. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta maaf kepada masyarakat Indonesia apabila jajaran parlemen masih belum sempurna dalam menjalankan tugas. Permintaan maaf ini disampaikan Puan di akhir pidatonya saat menyampaikan laporan kerja DPR RI tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta maaf kepada masyarakat Indonesia apabila jajaran parlemen masih belum sempurna dalam menjalankan tugas. Puan berjanji akan menjadikan setiap kritik dan masukan masyarakat sebagai pendorong untuk penyempurnaan diri. Menurutnya, transformasi DPR RI hanya dapat berjalan apabila seluruh anggota DPR dari seluruh fraksi ikut mengambil peran dan tanggung jawab, gotong royong, kerjasama guna mengambil langkah nyata tanpa menunggu orang lain. Dengan penuh kerendahan hati, atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf kepada rakyat Indonesia apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat secara sempurna. Kami akan menjadikan setiap kritik dan masukan sebagai pendorong bagi kami menyempurnakan diri dan bertransformasi lebih baik dalam memenuhi amanat rakyat. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Apabila kita semua Ya, lalu bagaimana efektivitas kinerja DPR RI? Informasi selengkapnya akan kami ulas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani memaparkan kinerja parlemen sepanjang tahun sidang 2024-2025. Dalam periode ini, DPR mengesahkan 16 undang-undang, membahas 10 RUU lainnya, serta mencatat lebih dari 6.200 aspirasi masyarakat. Laporan ini disampaikan dalam rapat paripurna khusus di Senayan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat. Dan untuk melihat efektivitas capaian kinerja DPR tersebut, kita sudah terhubung bersama Dr. Ajat Wiratma, pengamat kebijakan publik. Halo, selamat malam Mas Ajat. Halo, selamat malam. Oke, kita ngomongin soal kinerja DPR ya kali ini ya Mas ya. Mas Ajat, bagaimana Anda menilai kinerja DPR dalam setahun terakhir nih Mas? Silahkan. Baik, jadi kalau kita lihat kinerja berarti kan kita lihat indikatornya ya. Indikator formalnya bicara tentang mandat konstitusi. DPR ini kan fungsinya legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Kalau kita lihat dalam 1 tahun terakhir, capaian legislasi tadi sudah disampaikan, tentu ini menunjukkan ada ritme kerja yang cukup gitu ya. Namun tentu saja secara substansi kita bisa menilai bukan hanya bicara tentang berapa banyak undang-undang yang disahkan, tetapi juga seberapa relevan isi dari regulasi itu. Apakah undang-undang yang dilahirkan menjawab kebutuhan publik atau juga menjawab kebutuhan dunia usaha
dan yang pasti juga menjawab situasi nasional ke depannya. Jadi undang-undang harus diciptakan tidak hanya untuk hari ini saja, tapi juga ada misi visioner ke depan begitu. Jadi kalau secara umum saya melihat kinerja DPR tentu saja sesuai tadi dengan mandat konstitusinya terus bergerak begitu kan. Namun tentu saja kritik masyarakat untuk penyempurnaan ini tentu saja sangat terbuka harusnya ya, dan terutama dari sisi kualitas partisipasi publik dan juga keterbukaan dari proses legislasi yang dilakukan oleh para wakil rakyat. Oke, baik. Mas Aja tadi cukup menarik ya terkait pengesahan 16 undang-undang yang diklaim mungkin sebagai capaian utama parlemen. Jadi itu masih perlu dimaksimalkan lagi begitu ya Mas Ajat ya? Iya, 16 undang-undang memang capaian ya. Bagaimanapun merumuskan undang-undang kan prosesnya panjang begitu. Undang-undang bisa lahir dari pemerintah atau juga lahir dari inisiatif DPR, dan pasti ada pembahasan yang begitu panjang. Jadi untuk bisa melahirkan 16 undang-undang bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi esensi legislasi tidak hanya berhenti di kuantitas jumlah 16 itu. Yang terpenting juga adalah apakah undang-undang tersebut bisa implementatif, tidak tumpang tindih dengan perundang-undangan yang ada, dan tentu saja berdampak langsung kepada tata kelola pembangunan nasional dan juga pelayanan publik. Artinya ke depan DPR tidak hanya melahirkan undang-undangnya saja, tetapi juga bisa memperkuat mekanisme ada yang disebut dengan policy impact assessment, sehingga setiap undang-undang tidak hanya selesai secara administratif begitu kan, tetapi juga memiliki pengaruh dan juga bisa diukur kemanfaatannya di tengah masyarakat. Oke, baik. Itu menarik sekali ya. Berarti aspirasi 6.297 dari masyarakat itu pengaduan masyarakat ke DPR ini efektif begitu ya. Jadi bisa dibilang seberapa efektif mekanisme penyerapan aspirasi tersebut diubah menjadi kebijakan nyata, Mas Ajat? Baik, jadi untuk DPR sendiri memang bicara tentang bagaimana membuka ya seluas-luasnya partisipasi masyarakat itu menjadi sangat penting begitu. Jadi dan sebetulnya sekarang juga kita bisa lihat ya bagaimana tadi undang-undang dilahirkan, kemudian juga dari catatan secara administratif kan seberapa jumlah masyarakat yang dihadirkan untuk bisa hadir menyuarakan aspirasinya di gedung dewan juga tidak sedikit jumlahnya, artinya kan memang keterbukaan itu juga sudah dilakukan oleh lembaga legislasi ini. Tapi tadi ya kalau kita melihat memang dalam konteks membuat undang-undang, jangan sampai publik sekali lagi punya anggapan bahwa dalam membuat sebuah undang-undang itu ada kepentingan-kepentingan pihak tertentu gitu. Nah ini yang tidak boleh ada begitu. Jadi artinya bahwa penting bagi kita semuanya, tentu kan sekali lagi merumuskan undang-undang itu perlu juga ada partisipasi masyarakatnya. Jadi masyarakatnya juga harus ikut terlibat, perlu aktif mengawal kebijakan publik ini melalui partisipasi yang sah, tentu saja ya, partisipasi yang berbasis data, dialog, bukan hanya sekedar opini emosional gitu kan, demonstrasi yang tidak berdasar, tapi juga menjadi penting pada saat kita bicara tentang partisipasi masyarakat yang aktif, ya DPR-nya juga bisa memperkuat kanal komunikasinya, bukan hanya menunggu aspirasi itu datang, tapi juga transparan, ada keterhubungan dengan warga yang harus menjadi budaya, bukan hanya sekedar ya catatan administratif begitu, berapa menerima tamu melakukan RDPU misalnya gitu ya. Tapi ini sebagai budaya wakil rakyat dan juga tidak hanya secara kelembagaan tapi juga secara individu dari masing-masing anggota. Oke, baik. Mas Ajat, terakhir melihat rangkaian fungsi anggaran, kemudian pengawasan dan legislasi, lalu apa langkah strategis yang harus dilakukan DPR ke depan untuk meningkatkan kinerjanya di tahun sidang berikutnya? Atau mungkin bisa lebih bersinergi dengan masyarakat begitu, Mas Ajat? Baik, jadi tantangannya tentu ada di efektivitas dari fungsi pengawasan. Ya, kita sangat berharap sekali DPR sebagai lembaga yang tadi ya bicara tentang legislasi, pengawasan, penganggaran begitu kan. Karena kan
bagaimanapun punya mau melenceng sedikit diluruskan. Nah, ini kan peran sangat strategisnya DPR gitu kan. Di sini tentu saja kita sangat berharap begitu kan bagaimana DPR bekerja dengan akuntabel, kemudian juga pengawasannya didasarkan pada basis data, indikator kinerja yang jelas begitu kan. Dan yang pasti keterbukaan, adanya keterbukaan laporan ke publik yang tidak hanya sekedar prosedural tapi benar-benar membuat rumah rakyat ini memang rumahnya masyarakat dengan data-data atau capaian-capaian yang mudah diakses oleh masyarakat. Yang pasti jika parlemen yang responsif bertemu dengan masyarakat yang partisipatif tadi ya, jadi DPR-nya memperkuat kanal komunikasi publiknya, kemudian masyarakatnya aktif mengawal kebijakan publiknya, maka ya Indonesia yang dicita-citakan ini bukan hanya slogan tapi bisa menjadi wujudan dari Indonesia emas itu bisa terwujud kalau tadi DPR-nya terbuka, tidak hanya menunggu aspirasi datang tapi responsif, masyarakatnya juga aktif mengawal, tidak secara emosional begitu. Dan kita penting untuk memperkuat lembaga ini karena bagaimanapun sekali lagi lembaga ini kan sebagai pengawasnya tadi. Dimana kalau eksekutif bekerjanya mencang-mencong misalnya gitu kan, itu perlu untuk mulai diantisipasi, dan kalaupun ada hal-hal yang perlu diperbaiki itu bisa dilakukan pengawasan gitu kan yang sangat ketat. Karena bagaimanapun penting ya, absolutnya sebuah kekuasaan itu perlu dibatasi dengan pengawasan yang ketat. Maka lembaga ini perlu untuk memperkuat diri dan partisipasi publik untuk juga memperkuat lembaga ini menjadi sangat penting. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Dr. Ajat Wiratma, pengamat kebijakan publik, sudah berbagi perspektifnya bersama kami di Berita Nasional Malam. Selamat malam, Mas Ajat. Ya, pemirsa, tentunya kinerja DPR masih memiliki celah untuk ditingkatkan, terutama pada transparansi dan kualitas partisipasi publik. Sinergitas antara DPR dan masyarakat akan menjadi faktor kunci dalam memperkuat kebijakan dan pelayanan publik ke depan. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami karena masih ada informasi menarik lainnya. Usai jeda, Berita Nasional Malam segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, Kota Solo punya nasi liwet yang sayang dilewatkan. Nasi liwet legendaris yang buka malam hari bisa ditemukan di Lapak Yusani yang kerap ramai pengunjung. Nasi liwet Solo disukai karena memadukan gurihnya nasi berbumbu santan dengan kuah sayur labu siam dan topping santan kental bernama areh. Penasaran seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda. Jika Pati punya nasi gandul, Solo punya nasi liwet dengan cita rasa gurih asin sangat diminati oleh masyarakat Solo dan sekitarnya. Banyak warung nasi liwet di Solo buka di siang hari maupun malam hari. Salah satu nasi liwet yang menggoda lidah di Solo buka di malam hari yaitu nasi liwet Yusani. Salah satu warungnya yang berada di kawasan Solo Baru buka mulai jam 5 sore hingga jam 11 malam. Dijajakan oleh keturunan kedua anak Yusani. Saniem sendiri sudah tidak lagi menjajakan nasi liwet di warung mengingat usia yang sudah tua. Perjalanan panjang dan penuh kegigihan lebih dari 35 tahun, Saniem pertahankan cita rasa masakan nasi liwet tersebut, berdagang mulai dari digendong, naik sepeda hingga saat ini memiliki warung sendiri. 3 liter sampai saat ini kali 2 liter. Ayam kali 2. Telur sok kali. Menengok dapurnya yang berada di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, tampak aktivitas di dapur yang sangat sibuk. Dapur mengepul mulai jam 8 pagi hingga jam 3 sore. 20 kg beras dan 20 ekor ayam kampung akan habis dalam semalam dan di waktu musim liburan akan meningkat 2 kali lipat. Dalam proses memasak, Saniem yang biasa dipanggil Yusani masih ikut langsung dalam memasak untuk memastikan agar nasi liwet tersebut rasanya tetap terjaga. Setiap masakan juga harus dicicipi sendiri oleh Saniem. Jam 4 sore, masakan siap untuk dibawa ke warung. Model warung bongkar pasang pinggir jalan. Rusmiyani dengan beberapa karyawan akan menjajakan nasi liwet tersebut hingga jam 11 malam. Jualannya yaitu pakai
digendong itu pakai sepedaan dulu, masak sendiri, dijual sendiri gitu di daerah mana ya, kan lalu lupa aku. Nasi liwet Solo disukai karena memadukan gurihnya nasi berbumbu santan dengan kuah sayur labu siam dan topping santan kental bernama areh. Pendampingnya beragam, termasuk ayam suwir dan telur rebus yang umum ditemui. Nasi liwet Solo terasa makin nikmat karena disajikan di pincuk daun pisang, tambah pas ketika dinikmati malam hari. Tak sedikit langganannya dari luar kota, mulai dari Jogja, Semarang, Surabaya, dan Jakarta. Rata-rata mereka pelanggan sejak Sania masih menjajakan nasi liwetnya sendiri. Kalau lagi ke Solo aja sih, mampir ke sini. Kenapa memilih saya? Solo kan banyak. Dekat dari rumah. Rumahku di belakang. Rasa alhamdulillah enak. Dalam sehari, di sini bisa menghabiskan 20 kg nasi liwet. Jumlah ini akan bertambah 2 kali lipat saat musim liburan, termasuk masa lebaran. Nasi liwet Yusani bisa disambangi mulai pukul 5 sore sampai dengan pukul 11 malam. Area makannya memang sederhana, hanya warung tenda dengan tempat makan lesehan, namun sangat disukai oleh para pecinta kuliner. Dari Solo, Jawa Tengah, jurnalis Berita Nasional TV. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional malam kali ini. Saya Restu Landari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.